نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita diberi kemudahan Allah bisa kembali bertemu di Masjid Darussalam Ampel Sawahan. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nuwasil darsana, kita lanjut kajian kita, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sirah seorang sahabiyat Nabi, istrinya Nabi, Ummahatul Mukminin, ibunda kita. Beliau adalah Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Ismuha wa nasabuha. Jadi istrinya Nabi, di antara istri Nabi ada yang bernama Zainab binti Jahsh. Ada dua Zainab. Yang pertama Zainab yaitu Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini wafat sebelum Nabi, seperti Khadijah begitu. Jadi istrinya Nabi yang wafat mendahului Nabi ada dua. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah. Lah sekarang yang ada di hadapan kita ini Zainab yang lain, yaitu Zainab binti Jahsh. Nama aslinya bukan Zainab. Nama aslinya adalah Barrah, terus diganti sama Nabi Zainab. Beliau adalah Zainab bintu Jahsh bintu Riyab bin Ya'mar bin Sabrah bin Murrah bin Kathir bin Hunm bin Dudan bin Asad ibn Khuzaimah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah istri Nabi, ibunda orang-orang yang beriman. Beliau ini saudarinya Abdullah bin Jahsh. Beliau ini adalah saudaranya sahabat Nabi, atau saudarinya sahabat Nabi Abdullah bin Jahsh. Dan perhatikan, ini penting, garis bawahi, Zainab ini adalah putri dari bibinya Nabi. Jadi di antara istrinya Nabi yang sepupuan sama Nabi adalah Zainab binti Jahsh. Mengapa? Karena Zainab ini adalah putri dari Amimah. Amimah itu putrinya Abdul Muttalib. Amimah itu adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Zainab binti Jahash, sedangkan Zainab binti Jahash sendiri itu adalah misanannya Nabi. Itu dalil bahwa boleh nikah dengan apa? Sepupu. Dan Abdul Muthalib itu punya anak banyak. Abdullah, kemudian Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, Hamzah, Kharis, kemudian Atika, Sofia, Amimah. Banyak anaknya ini. Di antara anaknya Abdul Muthalib adalah perempuan Amimah. Amimah binti Abdul Muthalib. Amimah ini nikah sama Jahash, punya anak namanya Zainab binti Jahash. Sehingga kesimpulannya Zainab binti Jahash, istrinya Nabi ini adalah sepupunya Nabi. Jadi di antara istrinya Nabi yang sepupunya Nabi sendiri adalah Zainab binti Jahash. Jadi beliau ini adalah ibnatu amatin Nabi. Nah, wahia asadiyah min asad bani Khuzaimah wa tukanna ummul hakam wa kanat qadimatal islam wa minal muhajirat. Zainab binti Jahash ini termasuk yang awal-awal masuk Islam. Wa minal muhajirat, dan Zainab binti Jahash ini termasuk kalangan muhajirin. Sehingga Zainab binti Jahash ini masuk kategori surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Nah, kemudian wasfuha, ciri dari istri Nabi Zainab binti Jahash. Sifat-sifatnya bagaimana? Wa kanat radhiyallahu anha jamilatan. Zainab binti Jahash ini termasuk wanita yang jamilah, cantik. Makanya Aisyah cemburu. Di antara wanita yang dicemburui Aisyah adalah Zainab binti Jahash. Masih ingat kisah Hafsah sama Aisyah punya rencana? Pokoknya Rasulullah kalau baru pulang dari rumahnya Zainab, masih ingat kan kisahnya kemarin kalau saya jelaskan itu, madu itu ya. Pokoknya kalau Rasulullah dari rumahnya Zainab, kita harus bersepakat, wahai Hafsah, kalau ke rumahku dulu maka aku akan ngomong sama Nabi, ya Rasulullah panjenengan bau, mulutnya bau. Tapi kalau Rasulullah datang ke rumahmu dulu, wahai Hafsah, kamu juga ngomong ke Rasulullah bahwa Rasulullah bau. Nanti biar Rasul semakin yakin bahwa kalau dari rumahnya siapa? Zainab dikasih makanan mesti bau. Padahal aslinya enggak. Nah, itu menunjukkan bagaimana cemburunya siapa? Siti Aisyah kepada siapa? Zainab binti Jahash. Termasuk saingannya Aisyah. Saingan ya, sesama istri maksudnya. Mutadayyinah, orangnya termasuk mutadayyinah, ahli agama, serius menjalankan agama. Solihah, wa wari'ah, orangnya warok. Ngerti warok panjenengan? Antum ngerti warok? Warok itu menjaga diri dari hal-hal yang baik haram maupun hal-hal yang mengurangi muru'ah. Warok. Mau, oh ini enggak bagus, ini enggak mau. Oh ini subhat enggak mau. Nah, itu warok, wirai. Ya. Wa kanat min sadatin nisa'i dinan. Dan Zainab ini termasuk pemimpin para wanita yang beriman. Warian, warok, wajudan. Nah ini, beliau dermawan. Dan Zainab ini termasuk terampil. Tidak bisa menghasilkan uang gitu maksud saya. Zainab ini termasuk salah satu istrinya Nabi yang terampil. Buat ini dijual punya dapat duit, dibuat sedekah. Itu Zainab. Di antara keistimewaannya dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain, Zainab ini orangnya terampil. Jadi bisa punya penghasilan sendiri gitulah gampangannya kalau zaman sekarang. Tapi bukan berarti keluar rumah, ini zaman dulu. Punya buat apa begitu, terus dijual, dapat uang, setelah itu disedekahkan. Nah, sehingga beliau ini judan, terkenal dermawan.
Ya, terkenal dermawan. Wa ma'rufan wa hadithuha fil kutubis sittah, dan punya banyak hadis, riwayat-riwayat hadis dari tabi'in dari Zainab bin, termasuk perawi hadis. Memotret ya perbuatan Nabi, ucapan Nabi, terus diriwayatkan ke generasi berikutnya. Termasuk beliau ini perawi hadis. Perekam ya, ucapan atau perbuatan Nabi, terus diwariskan sampai ke kita. An Zainab binti Jahsh, dari Zainab binti Jahsh, Rasulullah bersabda begitu. Jadi beliau termasuk yang mewariskan ilmu kepada umat ini. Zainab qabla zawajiha minan Nabi, sebelum dinikahi Nabi, Zainab ini sudah pernah menikah. Menikah dengan siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah siapa? Bolak-balik saya terangkan di tempat ini. Zaid bin Harisah ini mantan anak angkatnya Nabi, betul? Sangat dicintai Nabi, sangat disayangi Nabi. Ya, Zaid bin Harisah ini diangkat jadi Nabi, seperti anak kandung, sudah disayangi Nabi betul itu. Bahkan orang-orang manggilnya Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harisah. Zaid bin Muhammad. Wong Quraisy kabeh ngerti iki Zaid iki anake Muhammad. Wis dianggap keluarga dhewe. Makanya Zaid bin Muhammad termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, dari kalangan maulah, mantan budak. Sebenarnya Zaid kan gak budak kok, ceritanya kan saya ceritakan kan. Zaid ini merdeka, anaknya Harisah, waktu main-main diculik, dibawa ke Mekah, dijual, dijadikan budak. Padahal aslinya dia gak budak. Dijual, dijadikan budak, dibeli Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu ponaknya Khadijah. Setelah dibeli Hakim bin Hizam, dikasihkan Khadijah. Sehingga bocah kecil ini jadi budaknya siapa? Khadijah. Waktu Khadijah nikah sama Rasulullah, dihadiahkan tuh. Khadijah menghadiahkan Zaid kecil ini kepada Rasul. Itu disayangi Rasul, dipupu Nabi, disayangi Nabi, tapi statusnya budak Mas Ian. Bukan anak, budak. Setelah itu ayahnya nyari kemana-kemana, ketemu Zaid bin Harisah ini di Mekah orangnya, dicari sampai ketemu. Ternyata Zaid itu di tangannya Rasulullah. Maka Harisah datang, bapaknya Zaid yang asli, yang kandung itu datang. Ya Muhammad, sami zamanahu, sebutkan harganya anak ini. Dia ini bukan budak sebenarnya, dia itu anakku. Tapi gak apa-apa saya tebus berapapun harganya, karena dia ini anak darah dagingku. Jangan dijadikan budak, kasihan. Kata Rasulullah sebentar, kalau ini memang anakmu, benar-benar anakmu, ya sudah bawaan pulang. Tapi sebentar tak tanyai dulu. Zaid, kamu kenal gak sih fulan ini sama ini? Iya. Naam ya Rasulullah, ini bapakku, ini pamanku. Seneng ayahnya ketika lihat Zaid. Ternyata anakku gak mati, gak dibunuh orang. Ternyata ada di sini. Ayo Zaid, kita pulang nak. Ibumu nunggu-nunggu kamu nak. Senangis sakit-sakitan ibumu di rumah. Aku sudah hilang lama ini, ketemu. Gimana hatinya seorang bapak, anaknya diculik, dibawa ke Jakarta misalnya, terus Jakarta suruh ngemis di sana. Kan sedih bapaknya ini. Ketemu dirangkul luar biasa. Ayo kita pulang nak. Enggak wahai ayah, saya di sini aja. Yuk kaget ayahnya, lalu ya apa lagi? Mau jadi budak kok seneng? Ya bunayya, a'ubudiyya ikhtarta am khurriyya. Wahai anakku, apakah hidup dalam perbudakan lebih kau pilih daripada hidup bersama keluarga besarmu, bapak ibu? Enggak wahai ayah. Innahan nubuwah, dia ini seorang nabi. Rasul terharu dengan ucapan itu. Sejak itu diangkat jadi anak. Ya, diangkat jadi anak sehingga Zaid bin Muhammad. Ya, mulai sekarang Zaid ini anakku, Zaid bin Muhammad. Dengan ucapannya Nabi diambil anak itu, seneng bapaknya ini. Oh berarti yang penting anakku gak menderita, bahkan dianggap anak di sini sudahlah gak apa-apa, gak ikut aku gak apa. Yang penting anakku sudah aman, gak tersakiti. Bapaknya pulang sama pamannya. Sejak itulah Zaid dipanggil Zaid bin apa? Muhammad. Saking cintanya Nabi sama Zaid, dipilihkan wanita yang luar biasa. Quraisyah, sukunya Quraisy, bangsawan, cantik, ya, yang bernama Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh didatangi Nabi, suruh nikah sama siapa tadi? Zaid. Saking cintanya Nabi sampai dipilihkan wanita yang pilihan. Ternyata
Zainab tidak mau. Kenapa Zainab tidak mau? Ya karena nggak sekufu. Yang satunya mantan budak jomplang lah kalau bahasa sekarangnya ini. Nggak level, nggak sekufu. Ya nggak mau Zainab. Turun ayat dari langit, tidak boleh seorang mukmin atau mukminah kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya terus ada pilihan lain tidak boleh. Akhirnya mau tidak mau ya terpaksa Zainab mau nikah sama siapa tadi? Ya, tapi nggak cocok. Memang dasarnya dari awal nggak ada cinta. Rumah tangganya ini nggak pernah gaduh, nggak pernah, nggak cocok. Ini Zaid datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong izinkan aku menceraikan siapa? Zainab. Kata Rasulullah, ansik, pegang istrimu, jangan dilepas. Terus karena nggak cocok, akhirnya lama-lama ya gimana lagi, nggak cocok. Ya sudahlah, kalau memang itu nggak cocok ya sudah ceraikan. Lah ketika ceraikan itu turun ayat dari langit. Bayangkan nih, turun ayat dari langit, nyuruh Rasulullah nikah sama siapa? Zainab. Padahal Zaid itu dianggap sebagai apa? Anak. Turun ayat itu, saya baca ya. Setelah falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha, dan ketika Zaid sudah selesai urusannya dengan siapa tadi? Zainab, maka aku nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Zainab itu termasuk wanita yang diwali Allah. Satu-satunya wanita di umatnya Nabi yang diwali Allah. Di mana-mana kan angkah tuka wazawaj tuka mesti bapak yang wedok, betul? Betul apa enggak? Khusus satu wanita ini saja, siapa namanya? Zainab. Yang mengatakan zawaj tuka itu siapa? Allah. Zawajnakaha. Makanya Zainab itu kalau ada masalah sama istri-istri Nabi yang lain, bangga-banggaan gitu, Zainab pakai ayat ini. Wis kalah kabeh. Kok iso awakmu ngaku luwih apik teko aku? Awakmu dinikahno karo bapakmu. Aisyah, awakmu ben dinikahno Abu Bakar. Hafsah, awakmu ben dinikahno Umar. Aku, Allah sing nikahno aku. Wis meneng kabeh istrinya Nabi, kalah kabeh nek Mas. Kalau masalah ini loh ya kalah kabeh. Ini ayat andalannya siapa? Zainab. Surat Al-Ahzab ayat 37. Surat Al-Ahzab 37. Setelah turun ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zaid, perhatikan bagaimana perasaannya Zaid pada waktu itu. Perhatikan baik-baik. Dan Zaid adalah satu-satunya manusia di umatnya Nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran. Cuma Zaid doang. Surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qadha Zaidun. Abu Bakar aja namanya tidak ada secara teks, ada di Al-Quran. Meskipun banyak maksud dari ayat yang dimaksud ayat ini adalah Abu Bakar, itu banyak. Cuman nggak disebutkan secara apa? Nas teks. Adapun Zaid disebutkan secara teks, dibaca sampai hari kiamat. Makanya nggak Zaid terangkat namanya. Ya, jadi setiap umat Islam membaca mesti melewati nama Zaid. Satu-satunya sahabat Nabi, bahkan seluruh istrinya Nabi tidak ada yang disebut dalam Al-Quran. Seluruh sahabat Nabi nggak ada satupun yang disebut dalam Al-Quran. Namanya tidak ada, kecuali satu doang ini, Zaid. Namanya disebut Allah itu loh, bagaimana? Namanya wong nek biasa seneng karo wong wedok. Terus namanya disebut wong wedok iku mang seneng ndak, Dek? Seneng berbunga-bunga ini. Namaku disebut rere. Ki sing nyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaannya siapa? Zaid. Setelah turun ayat ini Rasul manggil Zaid juga. Coba antum bayangno perasaan Zaid pada waktu. Zaid pas lini seneng karo Zainab, tapi Zainab sing gak seneng. Rasulullah manggil Zaid. Ya Zaid, idhab fadhkurni li Zainab binti Jahsh. Wahai Zaid, pergilah ke rumahnya Zainab. Rasulullah yang ngomong Zaid pisan. Padahal Zaid itu mantani siapa? Zainab. Ya tapi wahyu. Ya Zaid, pergilah ke rumahnya Zainab. Kok gak bisa bayang nonek zaman saiki terus ngono nih. Ya Zaid, pergilah ke rumah Zainab dan sampaikan kepadanya bahwa aku ingin menikahinya. Gimana perasaannya Zaid itu? Ya.
Tapi karena sami'na wa ata'na, perintahnya Nabi dijalankan sama Zaid. Gak ono Rasulullah, gak ono Zaid ngomong ini, mbok yo tiang lintune ya Rasulullah. Mboten. Mungkin kula niki kan mantan kula niki. Ndak pakai sami'na wa ata'na. Meskipun ono perasaan ya apa disimpan sama Zaid. Dan itu nanti disampaikan sama Zaid. Perhatikan. Falamma qala li Rasul dzalika 'azumat fi aini. Ketika Rasulullah ngomong itu kepadaku, maka ini perkara ini besar bagiku di mataku. Bagaimana aku harus berjalan ke rumah seseorang yang dulu pernah ada di hatiku lah, gampangannya begitu. Tapi gimana lagi, aku berangkat ke rumahnya siapa? Zainab. Perhatikan, saking perasaan campur aduk barangkali begitu, wallahu alam. Faja'altu dhuhri ilal bab. Maka aku jadikan punggungku menghadap pintu. Jadi gak mau lihat wajahnya siapa? Zainab. Jadi ngetok sambil bergerak di dalam nggone-nggurine ini. Tok tok tok. Paham maksudnya ya? Setelah dibuka enggak lihat Zainab, tapi punggungnya dipunggungi. Ya Zainab, ba'atsa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruka. Wahai Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku menyebutkan dirimu bahwa begini-begini tadi itu ada ayat turun dan seterusnya itu. Maka Zainab berkata, "Ma kuntu li uhadditsa syai'an hatta uwamir Rabbi azza wajalla." Aku enggak bisa ngomong apa-apa sampai aku istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung balik Zainab. Itu pun Zainab sudah belum ngasih keputusan kan gitu kan. Tapi ini enggak pakai keputusan, mau Allah yang nikahkan kok keputusan apa? Enggak pakai mikir-mikir kalau ini. Maka perhatikan, falamma qada Zaidun minha wa tara, ketika turun ayat, ketika Zaid telah selesai dan turun ayat yang berbunyi zawwajnaka, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan siapa tadi? Ketika turun ayat ini langsung Rasulullah datang ke rumahnya siapa? Ke rumah Zainab bi ghairi izin, tanpa izinnya Zainab. Kok sudah dinikahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung Rasulullah nyelonong masuk rumahnya. Siapa tadi? Zainab. Terus disampaikan turun ayat ini. Lah ini terjadi gonjang ganjing di Medina. Gonjang ganjing. Dan ini riwayat ini disenangi oleh orang orientalis. Apalagi ada riwayat, memang ada riwayat itu. Dan ini yang sering diangkat-angkat oleh orang-orang orientalis. Rasulullah itu pada waktu itu mau ke rumahnya Zaid, Zaidnya tidak ada. Terus ketemu Zainab. Zainab kan sepupunya Nabi, betul tak? Misananya Nabi. Terus tanpa sengaja tersingkap sebagian betis atau apanya Zainab. Riwayat ini digoreng sama orang-orang apa tadi? Orientalis. Padahal bukan begitu maknanya. Rasulullah nikah sama Zainab ini berdasarkan apa? Wahyu, untuk membatalkan tabanni, untuk membatalkan pengangkatan apa? Anak. Jadi orang-orang munafik, ngoceh semua. Cangkeme ngoceh, berarti ya, kasar ya cangkemnya. Omongannya itu semuanya jelek semuanya. Gimana Muhammad ini? Yo pemantune Dewi dipek karo Dewi. Oh rame, seluruh Madinah rame. Terus turun ayat itu membatalkan tabanni. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, surat Al-Ahzab ayat 40. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Karena anaknya Rasulullah wafat semua, betul? Siapa aja? Al-Qasim yang pertama, betul? Terus Abdullah, terus Ibrahim, wafat semuanya. Dan Rasulullah gak punya anak laki-laki. Makanya makana Muhammadun aba ahadim birijalikum, Rasulullah Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara laki-laki di antara kalian. Terus turun ayat surat Al-Ahzab, ud'uhum li abaihim, panggillah anak-anak angkat itu sesuai dengan nama bapaknya. Hum aksatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Semenjak itu Zaid enggak dipanggil lagi dengan Zaid bin Muhammad, tapi disebut apa? Zaid bin Haris. Setelah itu nikah sama Zainab. Dan tidak ono sakit hati, tidak ono siapa namanya tadi? Zaid itu cinta sama Nabi dan Nabi cinta kepada Zaid, dan Zaid tahu bahwa dirinya dicintai Nabi, tahu. Zaid itu sering dijadikan di komandan perang.
Dalam peperangan ini komandan. Di antara terakhir yang jadi komandan yang pertama tertinggi dalam perang Mu'tah siapa? Zaid. Dalam perang Mu'tah loh ini, perang melawan Romawi. Berangkatkan jenderal pertama Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah wafat diganti Ja'far. Kalau Ja'far wafat diganti siapa satunya? Abdullah bin Rawaha. 2 muhajirin, 1 ansor. Begitu juga nanti ketika Zaid gugur itu Rasul sedihnya luar biasa sedihnya Rasul. Ninggalkan anak, namanya siapa? Usama. Maka cintanya Nabi ke Zaid, karena Zaid gugur wafat, pindah cintanya Nabi ke anaknya Zaid, namanya Usama bin Zaid. Dan ceritanya sudah sering saya sampaikan ke antum. Usama pun dicintai Nabi luar biasa. Waktu kecil, Usama kecil, masih mohon maaf, kata wong Surabaya si umbelen. Itu ada diterangkan ini. Masih ingusan, itu Rasulullah ngomong kepada Aisyah, tolong kamu bersihkan ingusnya siapa? Usama. Saking cintanya. Lah Usama ini niru ibunya, gak niru Zaid. Perawakannya, fisiknya. Ibunya namanya siapa? Ummu Aiman, keriting hitam negro ya kan, tapi mulia, dicintai Nabi. Ummu Aiman ini pengasuhnya Nabi. Nabi ditinggal wafat bapak emaknya beliau yatim piatu, betul? Ada budak kecil yang ngerawat beliau, namanya Ummu Aiman, hitam keriting keribu. Tapi Nabi manggil Ummu Aiman ya umma, wahai ibunda, koyok emak dewi. Wanita ini dinikahi Zaid waktu cerai sama siapa tadi? Zainab nikah sama Ummu Aiman. Jadi umurnya rada lumayan. Wong Ummu Aiman sendiri itu ngasuh Nabi. Meskipun bukan orang dewasa, orang tua, tapi ABG begitu ya, remaja gitu. Budak kecil, wanita budak kecil ini yang ngeramut Nabi. Terus setelah itu Zaid nikah sama Ummu Aiman, karena Nabi barang siapa yang ingin menikah atau mengetahui wanita penghuni surga, lihatlah Ummu Aiman. Zaid mengatakan, ya Rasul, aku tak nikah sama Ummu Aiman. Nikah. Nah, Zaid itu orang Arab asli, putih. Meskipun status sosialnya tadi mantan apa? Budak. Punya anak namanya Usama. Usama niru emaknya, hitam keriting. Gak niru bapaknya. Tapi waktu kecil Usama sama Hasan. Hasan kan cucunya Nabi. Hasan ini termasuk sahabat yang wajahnya paling mirip Nabi. Hasan wajahnya paling mirip Nabi. Di antaranya loh, Hasan, Ja'far, sama Abu Sufyan bin Haris, sepupunya Nabi juga. Waktu kecil nih Usama ya, hitam, keriting, gandeng sama siapa? Hasan, putih, nyemorot wajahnya. Tapi dua-duanya didudukkan sama Nabi. Dua-duanya dicintai sama, dilus-lus sama Nabi. Dan Nabi mengatakan, gak dijelaskan dilus-lus apa enggak, tapi Nabi dalam riwayat mengatakan, ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Itu jauh sebelum ada human rights, bilangnya PBB yang ngomong kosong itu, hak asasi manusia, sebelum mereka gembar-gembor hak asasi manusia. Itu Nabi sudah belasan abad yang lalu sudah ngajarkan kesetaraan, keadilan. Nabi ketika haji wada mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bitaqwa. Enggak ada keutamaan orang Arab atas non Arab kecuali takwa. Nabi juga mengatakan la fadla li abiyad alal aswad illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang kulit putih atas orang yang kulit hitam kecuali dengan takwa. Makanya peneliti barat mengatakan, peneliti barat yang objektif, bukan Islam dia ini ngomong, para nabi semuanya tidak rasis. Tapi Muhammad ini tidak hanya tidak rasis, tapi Muhammad ini anti rasis. Paham gak maksudnya? Nabi Muhammad itu tidak sekedar tidak rasis, tapi Nabi Muhammad itu apa? Anti rasis, memerangi rasisme. Makanya pernah kan ada orang di depan Nabi ngomong, ya benas sauda, wahai putra dari wanita kulit hitam. Marah Nabi, innaka umru'un fika jahiliyah, kamu ini orang yang masih ada jahiliyah dalam dirimu. Dimarahin Nabi habis-habisan. Dan ketika Fathu Makkah, Rasulullah nunjuk Bilal untuk menek Ka'bah dan azan di atas Ka'bah. Masih ingat kan kisahnya kan?
Kata orang kafir Quraisy nih melihat Bilal, orang kulit hitam nigrun naik di atas Ka'bah. Orang kafir Quraisy nyeleduk kepada temannya, untung bapakku mati gak lihat kejadian ini. Bisa geblak kalau melihat kejadian ini. Itu menunjukkan bahwa rasisme sangat apa? Mengental zaman itu. Jadi hilangkan sama Nabi. Makanya Nabi itu, Nabi Muhammad SAW tidak sekedar tidak rasis, tapi apa tadi? Anti rasis. Artinya Rasulullah memerangi rasisme. Itu ketika Barat belum ngerti apa-apa itu. Di Barat itu budak di Afrika dibawa ke Amerika, Pak. Dijadikan apa? Penanam kebun kerja paksa. Jauh sebelum itu Rasulullah sudah mengajarkan apa tadi? Kesetaraan atau keadilan. Jadi orang Barat ngomong. Sekarang orang Barat ngomong hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Inti ngomong hak asasi manusia 350 tahun pedang kalian bersimbah darah, mateni wong Islam. Suku aborigin habis dibunuh sama orang-orang Eropa. Suku Indian habis. Orang-orang Afrika, Aljazair, Italia dijajah oleh Eropa semua. Kemudian sekarang mereka ngomong hak asasi manusia. Hak asasi yang mana yang kalian omongkan wahai orang Barat? Wong kalian dulu bunuh kita. Kan gitu kan? Ya itu kembali ke materi. Ya, ini saya ingin jelaskan ini bagaimana Rasulullah ngajarkan kesetaraan dan keadilan. Kembali ke Zainab. Nah, kalau kita bicara Usama, ya panjang nanti ceritanya. Usama ini punya anak, akhirnya cerita lagi. Usama ini punya anak, Pak, tapi tabiin, gak sempat jumpa Nabi. Waktu kecilnya anaknya Usama, saya lupa namanya anaknya Usama ini. Tapi Nabi gak sempat menangi. Paham ya? Waktu Abdullah bin Umar ini masuk, insya Allah Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar ini masuk masjid, lihat bocah kecil. Lihat bocah kecil main di masjid. Abdullah bin Umar tanya, iki anak sopo? Dijawab sama orang-orang, ini anaknya Usama bin Zaid. Apa kata Nabi? Kata siapa? Abdullah bin Umar, wallahi seandainya Nabi tahu bocah kecil ini, pasti Nabi juga akan mencintainya. Saking senangnya Nabi dengan keluarganya siapa tadi? Zaid, Ummu Aiman, Usama, semua dicintai Nabi. Nabi itu sering mengunjungi Ummu Aiman. Ayo, dan manggil Ummu Aiman dengan sebutan ya Umma, wahai ibunda. Jadi Ummu Aiman dicintai Nabi, Zaid juga dicintai Nabi, punya anak namanya siapa tadi? Usama dicintai Nabi. Lah anaknya Zaid Nabi gak menangi. Karena tabiin kan itu kan. Lah ada sahabat ngomong, ini seandainya Rasulullah tahu bocah kecil ini, pasti dicintai juga. Itu menunjukkan sahabat itu ngerti endi sing disenengi Nabi, endi sing gak disenengi Nabi. Paham ya? Ya, wallahu a'lam. Terus lanjut. Nah, jadi Rasulullah masuk ke rumahnya siapa tadi? Zainab tanpa harus izinnya Zainab, karena sudah dinikahkan Allah. Zawwajnakaha, kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan siapa? Ya sah sudah. Nah, setelah turun ayat itu dan didengar oleh siapa? Zainab. Oh, Zainab seneng gitu, ayat teristimewa bagi Zainab. Itu adalah, kan coba, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya, ada dhamirha, kata ganti ya. Siapa dhamirha di sini? Ya Zainab. Namanya dirinya disebut dalam Al-Quran meskipun tidak dengan teks, tapi dengan kata ganti kan gitu kan. Kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengannya. Meskipun gak disebutkan dengan siapa? Zainab, tapi nya ini sudah luar biasa. Nah, gitu ya. Itu bangga. Perhatikan. Fazawwajahallahu ta'ala nabiyyu binassi kitabihi, maka Allah menikahkan Rasulullah dengan Zainab berdasarkan teks Al-Quran. Bila waliyin, tanpa wali, wala syahidin, tanpa syahid, tanpa apa? Saksi, enggak pakai saksi. Wa kana tafkhur bidzalik. Wah, ini siapa namanya? Zainab bangga dengan ayat ini. Ala ummahatil mu'minin, terhadap istri-istri Nabi yang lain. Kalau istri Nabi lain banding-banding ke, aja dibanding-banding ke. Lagi viral ya. Jadi kalau banding-bandingkan mesti senjatanya Zainab ya pakai ayat ini. Ya, taqulu zawwajakunna ahlikunna. Kalian ini Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, kabeh kalian ini dinikahkan bapak-bapak atau saudara-saudara kalian, kecuali aku tok. Aku dinikahkan siapa? Wanita yang dinikahkan Allah cuma 2. Siapa? Ya.
Satu ya inilah Zainab ini. Yang kedua? Hajar. Enggak lah. Coba. Siti Maryam. Enggak lah. Maryam. Hawa. Ya mesti Hawa durung kono sapa-sapa. Nabi Adam sama Hawa. Ya mesti sini kan ya Allah kono sapa-sapa sak donya durung kono. Betul apa? Jadi yang dinikahkan Allah dua. Wanita yang jadi diwali Allah langsung Siti Hawa sama siapa? Zainab binti Jahaz. Ya. Jadi kalau ketemu istri Nabi lagi pas banding-bandingkan begitu, Zainab selalu ngomong kayak gitu. Zawwajakunna ahlikunna, kalian dinikahkan bapak-bapak kalian. Wa zawwajani Allah fawqa sab'i samawat, fawqa arsy. Adapun aku dinikahkan Allah di atas arsy-Nya. Ya, Anas bin Malik kanat Zainab binti Jahsh tafkhur ala nisa'in Nabi. Dulu Zainab binti Jahsh ini selalu bangga kepada istri-istri Nabi yang lain atau terhadap istri Nabi lain dalam masalah ini karena beliau yang satu-satunya yang dinikahkan Allah. Kemudian Rasulullah membuat walimah dengan khubz. Khubz itu artinya apa? Khubz. Roti walahmin dan dengan daging, undang sahabat. Nah, apa keutamaan siapa tadi? Zainab. Nah, keutamaannya ini semoga bisa selesai. Aisyah berkata, Aisyah ini waktu Zainab masih hidup termasuk rival ketatnya Aisyah. Saya ulangi ya. Zainab ini ketika masih hidup merupakan rivalnya siapa? Aisyah. Tapi lihat ucapannya Aisyah terhadap Zainab. Kecemburuan dan rivalitas antara Zainab dengan Aisyah tidak menghalangi Aisyah untuk memuji Zainab. Itu menunjukkan Aisyah itu artinya baik. Nek wong saiki gak peduli mati apa gak mati biyen musuh saiki opo Zainab iku biyen ngono. Itu wong saiki lho ya. Meskipun rivalitas sama Aisyah itu luar biasa, tapi ketika Zainab wafat, omongannya Aisyah api tentang Zainab. Saya bacakan ya. Padahal ini sampean masih ingat enggak? Ketika Rasulullah kalau dapat hadiah selalu di rumahnya siapa? Aisyah. Itu kan yang diutus siapa pertama kali? Ummu Salamah. Ummu Salamah nyuruh siapa? Fatimah, ya kan? Gak berhasil. Akhirnya Ummu Salamah bolak-balik ditolak sama Nabi. Karena gak mempan. Akhirnya senjata terakhir Zainab. Zainab ketemu Aisyah langsung, dimarahi habis Aisyah sama Zainab. Masih ingat ya sebenarnya? Masuk dibuka meneh. Sudah saya sampaikan itu bab tentang Aisyah dulu ya kan. Maka Zainab ini wis gak pakai tadi ngaling-ngaling. Dimarahi betul Aisyah itu di depan Rasulullah. Setelah selesai Zainab dibalik sama Aisyah. Aisyah yang marahi Zainab habis. Ya, ini masalah bukan masalah agama ya, masalah ya rumah tangga ini, bukan jelek apa enggak. Ini masalah rumah tangga biasa. Akhirnya setelah selesai dibalikkan omongan sama Aisyah, Rasulullah berkata, "Innaha bintus Siddiq." Ojo ngelawan sama dia. Dia ini putrinya Abu Bakar. Masih ingat enggak saya sampaikan itu? Sudah saya sampaikan itu. Lah, dari situ kan kelihatan gitu loh. Maksud saya ini, sebelum saya sampaikan ucapannya Aisyah yang bagus tentang Zainab, saya ingin menyampaikan ke antum bahwa Zainab sama Aisyah waktu sama hidup ini sama-sama apa? Yo, cocok-cocokan begitu loh. Wong jenenge padha bojone kan gitu. Tapi ketika Zainab wafat, dan Zainab ini adalah istri Nabi yang paling cepat menyusul Nabi. Dan itu sudah disampaikan Nabi. Sesungguhnya di antara istriku nanti yang paling cepat nyusul aku adalah yang paling panjang tangannya. Setelah Rasulullah wafat, kabeh ngukur tangane dewe-dewe. Gak tahu dah cerita ini. Diukur kabeh. Endi sing dawa iki tangan. Berarti sing dawa iki mati dilian kan gitu kan. Setelah wafatnya Rasulullah, itu istrinya Nabi kumpul dan meletakkan apa namanya? Tangannya di dinding, ayo kita baris gini. Siapa yang mati duluan? Nah, itu nanti saya ceritakan. Sebentar dulu. Itu belum ya. Ya, ini bagaimana Aisyah bercerita tentang Zainab. Padahal ada rivalitas di antara keduanya. Aisyah berkata, "Yarhamullahu Zainabah." Ini ketika Zainab wafat ini. Semoga Allah menyayangi, merahmati Zainab. Perhatikan, laqad nalat fid dunya li syarafil ladzi lam yablughu syaraf. Sesungguhnya dia memperoleh kemuliaan yang sangat luar biasa di dunia. Innallaha zawwajaha. Allah sendiri yang langsung menjadi wali pernikahan. Wa nataqa bil Quran, dan Al-Quran berbicara tentangnya. Yaitu surat apa tadi?
Inna Rasulullah qala, dan Rasulullah pernah berkata kepada kami istri-istrinya, asra'ukunna bi luhuqan atwalukunna ba'an. Sesungguhnya istriku di antara kalian ini, wahai istri-istriku, yang paling cepat nyusul aku nanti adalah yang paling panjang bak itu ini loh, bak. Depo, ngerti depo? Sama ngerti depo enggak? Sak depo, sedepa. Kalau ini namanya apa? Sasta. Kalau bak itu sebegini, berarti apa? Sak depo, gitu ya? Ya gampangannya sing paling dawa tangane kan ngono kan? Nah, sesungguhnya di antara kalian yang paling cepat nyusul aku nanti setelah kematianku adalah yang paling panjang tangannya. Ya, paling panjang tangannya. Mana tadi? Nah, fabasyarha bi sur'ati luhuqiha bihi. Dan ternyata beliau adalah ternyata setelah diteliti sama istri Nabi, yang paling cepat nyusul Nabi Zainab. Meskipun jauh selisih jarak wafatnya, tapi kan yang pertama, istri Nabi yang pertama apa? Wafat setelah siapa? Nabi. Zainab binti Jahsh. Wa hiya zaujatuhu fil jannah, dan Zainab adalah istrinya Nabi di surga. Yang ngomong ini siapa? Aisyah. Wa kanat Zainabu kasratal khair. Zainab ini orangnya khair, baik, jadi jamaah khair orang. Wasodako, ahli sodako. Tadi kan saya katakan beliau ini termasuk yang apa tadi, punya apa? Keterampilan. Perhatikan. Karena ismuha Barroh, nama aslinya Barroh, wanita yang berbakti. Nabi itu gak senang dengan nama-nama kayak gini, karena nanti kalau gak ada dia, mana Barroh, terus kebetulan gak ada, mesti orang kan ngomong yang gini, oh Barroh gak ada. Paham? Oh berarti nggak ada kebaikan di sini kan gitu. Nafi artinya yang aflah, muflih, yang beruntung. Mana muflih di sini nggak ada. Mana aflah kok nggak ada. Oh iya nggak ada aflah. Berarti kan keberuntungan nggak ada kan gitu kan. Nabi nggak seneng dengan nama-nama kayak gini, diganti sama Nabi. Meskipun nama aslinya bagus, tapi nanti kalau seandainya ada Zainab, ada Barroh, oh Barroh nggak ada. Ada kebaikan, oh kebaikan tidak ada. Mungkin berikan kebaikan tidak ada. Diganti aja sama Nabi, diganti jadi apa tadi? Zainab. Sehingga setelah itu, setelah nikah sama Nabi, atau nama beliau diganti jadi apa, siapa tadi? Zainab. Perhatikan kata Aisyah, lam yakun ahadun min nisa'in Nabi tusamini fi husnil manzilah ingdau ila Zainab. Tidak ada salah satu pun istri Nabi yang menyamai aku kedudukannya di sisi Rasulullah melebihi Zainab binti Jahsh. Paham maksudnya? Seakan-akan Aisyah ngomong saingan beratku gitu loh maksudnya. Paham maksudnya ya? Kata Aisyah, tidak ada seorang pun dari wanita-wanita Nabi yang menyaingi aku, yang menyamai aku dalam kedudukannya di sisi Nabi melebihi siapa tadi? Zainab binti Jahsh. Nah, terus selanjutnya, nah perhatikan, Ustaz, apakah benar Zainab itu tangannya paling panjang? Ternyata enggak. Ternyata justru Zainab tangannya gak panjang. Terus apa maksudnya tangannya kok panjang itu? Yang paling cepat nyusul aku adalah yang paling panjang tangannya. Nanti ditafsiri sama istri-istri Nabi. Karena istri Nabi itu, saya bacakan ya. Wa kanat imra'atan sonna al-yad. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dan Zainab binti Jahsh ini termasuk perempuan yang terampil. Keterampil tangannya itu pintar buat ini, buat itu gitu. Ya, ta'mal biyadiya, bisa buat sesuatu dengan tangannya. Terus dijual, dapat uang, disedekahkan. Itu kebiasaannya Zainab. Ya buat apa, kerajinan apa gitu kan. Kalau sudah dijual, dapat uang, disedekahkan. Itu kebiasaannya siapa? Zainab. Dan beliau ini banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Sehingga tadi saya katakan beliau termasuk perawi hadis. Merekam tutur katanya Nabi, perbuatannya Nabi direkam, diriwayatkan ke generasi berikutnya, yaitu tabi'in, sehingga sampai ilmunya ke kita yang melalui beliau juga. Jadi beliau termasuk penebar ilmu. Meskipun dari segi ini Aisyah lebih apa? Lebih banyak hadisnya. Nah, kemudian di sini dikatakan, perhatikan, Nabi berkata sebelum wafat, nanti yang paling cepat nyusul aku adalah yang paling panjang tangannya. Atwalukun nayadan, yang paling panjang tangannya. Maka kami ini bertanya-tanya, fakunna natawal ayyuna atwalu yadan. Maka kami istri-istrinya Nabi wafat ninggalkan istri berapa?
Nabi wafat meninggalkan istri berapa? 9. Yang 2 sudah wafat duluan, Khadijah sama Zainab binti Khuzaimah. Kami para istrinya Nabi, ketika Nabi ngomong begitu sebelum wafat, terus setelah Nabi wafat, maka kami istri Nabi itu doa-doan tangan. Kalau kami kumpul, selalu kita ngukur. Siapa yang paling doa? Beranggapan itu nanti yang paling cepat nyusul Rasulullah SAW. Fakanat Zainabu atwaluna yadan li'anna kanat ta'mal biyadiyat tasaddaq. Ternyata Zainab binti, perhatikan, wa Zainab bintu Jahsh wa kanat imra'a qasira. Zainab binti Jahsh ini bukan wanita yang tinggi panjang, bukan. Setelah itu tapi yang wafat duluan justru siapa? Zainab. Zainab ini wafatnya, Pak, saya tak carikan. Wafatnya beliau ini pada tahun 20. Nabi wafat tahun berapa? 11. Berarti Rasulullah wafat, terus 9 tahun berikutnya siapa? Zainab wafat. Zainab adalah istri Nabi yang pertama kali nyusul Nabi. Meskipun jaraknya tetap apa? Ada berapa tahun tadi? 9 tahun. Ya. Setelah yang wafat duluan Zainab, para istrinya Nabi bingung lagi. Zainab kan gak dowo tangan. Setelah dipikirkan sama para istri Nabi, maksudnya yang panjang tangan ini, nek menurut wong kene panjang tangan nyolongan. Beda konotasinya dengan Arab. Paham enggak? Nek wong kene wong Jawa kan orang ini panjang tangan. Maksudnya apa? Nyolongan. Tapi nek menurut bahasa Arab, atwalu yadan maksudnya itu apa? Apa kira-kira maksudnya? Ahli sodako. Jadi suka ngene, suka ngasih. Jadi towo tangani, suka ngasih. Lah memang di antara istri Nabi, ya memang itu pekerjaannya siapa tadi? Zainab suka membuat kerajinan, dijual, dapat uang, dibagikan. Terus seperti itu. Sehingga maksud panjang tangan dipahami oleh istri-istri Nabi. Oh, maksudnya adalah yang gampang apa tadi? Sodako. Tapi Aisyah juga ahli sodako ya. Sampai tahu kisahnya dan sudah sering saya sampaikan itu. Ya, jadi begitu. Kemudian wa kana awal nisa'i Rasulullah luhukun bihi kama akhbar Rasulullah, dan beliau adalah wanita yang pertama kali nyusul Nabi. Tufiyat sanata isrin, beliau wafat pada tahun 20. Arsala ilaiha Umar bin Khattab asna asyara alf dinar kama faradul nisa'i Nabi. Waktu masih hidup di zamannya Umar bin Khattab, dikirimi duit sama Umar. Dipanci dari wong Jawa, dijatah 12.000 dirham sama Umar. Setelah itu dia ambil dan langsung dibagikan habis. Pokoknya ahli sodako beliau, dapat dari Umar dibagikan. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah, jangan kau sampaikan kepadaku, jangan sampai pemberiannya Umar ini datang lagi kepadaku. Artinya ya berarti wafat kan gitu kan. Kena dengan doa itu loh. Allahumma la yudrikni atau uli Umar ba'da hada. Ya Allah, setelah ini jangan sampai Umar ngasih aku lagi. Maka diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Famatat wa shalla alaihi Umar bin Khattab. Beliau wafat dan yang nyolati jenazahnya adalah Umar bin Khattab. Wa dakhala qabraha Usama bin Zaid. Yang masuk ke liang lahatnya adalah anaknya Zaid, mantan suaminya siapa? Zainab. Ya, Usama bin Zaid yang masuk, dan Muhammad bin Abdullah bin Jahsh, berarti keponakannya Zainab. Muhammad bin Abdullah bin Jahsh. Kalau beliau kan Zainab binti Jahsh, berarti keponakannya. Keponakannya masuk, ya, terus nadai, terus dimasukkan. Wahia awwalu imra'atin suni alahal nu'as. Beliau adalah istri Nabi pertama kali yang dibuatkan keranda. Waktu ngantarkan baik keranda yang digotong itu loh. Wanita yang pertama kali. Wa dufinat bil Baqi', dan beliau dimakamkan di kota di makam Baqi'. Tahu Baqi' kan yang dekat Masjid Nabawi. Inilah cerita beliau ya. Allahu a'lam bissawab. Semoga Allah meridhai beliau dan semoga wanita-wanita kaum muslimin bisa meneladani beliau. Itu yang bisa disampaikan. Sudah itu ya waktunya. Kurang 5 menit. Kurang 5 menit, kalau ditambah juga terlalu panjang, nggak mungkin ya. Kita cukupkan saja sampai di sini.
Kita tunggu 5 menit, sholat dulu baru kita buyar. Demikian yang ingin disampaikan. Aduh, ada pertanyaan barangkali. Monggo, silakan. Berita gimana? Yang mengatakan Rasulullah menikahi bukan karena jadi Rasulullah menikah karena ada rasa senang dan tersikap. Ya benar. Ada tafsir jalan. Iya banyak di tafsir disebutkan. Jadi cerita yang saya omongkan, saya katakan ada riwayat ini di blow up ya istilahnya ya, sama orang-orang apa? Barat. Tapi mereka salah dalam mendudukkan. Kalaupun berita itu benar, bukan berarti karena itu Rasulullah apa? Lo bisa jadi riwayat itu benar Rasulullah. Anggaplah benar wis, anggaplah benar wis. Nah itu kan riwayat kan banyak. Anggaplah benar wis, anggaplah benar itu. Anggaplah kan berarti kan belum tentu tau ya. Tapi anggaplah itu benar. Tapi faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW menikah sama siapa? Zainab bukan karena itu, tapi karena apa? Karena turun ayat dari langit. Jadi biasa kan orang Barat kan gitu. Tahu nikah Rasulullah nikah sama Aisyah. Aisyah umur berapa tahun? 6. Terus dikumpuli umur berapa? 9. Riwayatnya benar, tapi salah memahaminya kan gitu kan mereka, di blow up. Padahal masa itu semua bangsa juga melakukan itu, mau Romawi, mau Persia, mau Cina, mau India, mau Afrika. Zaman itu wanita balik boleh nikah, sah, tidak ada yang memprotes. Gak ada orang munafik nyinyirin Nabi gara-gara Nabi nikah sama Aisyah umur berapa tadi? 9 tahun. Karena zaman itu boleh. Orang munafik pun melakukan itu. Orang Yahudi, Nasrani juga melakukan itu. Jadi itu adalah adat yang disepakati pada zaman itu. Lah, Rasulullah SAW melihat nggak sengaja. Seandainya toh riwayat itu benar, tidak mengurangi kesempurnaan kenabian Rasulullah. Wah, nggak sengaja kok. Ya. Dan ada pun menikahi Zainab karena ada ayat, bukan karena sekedar hawa nafsu dan ingin menyingkirkan Zaid. Bagaimana menyingkirkan Zaid? Pertama, Rasulullah itu sudah tahu Zainab dari dulu. Sudah tahu dari dulu, sepupunya kok. Dan seandainya mau ya dari dulu untuk dirinya sendiri. Toh ternyata dinikahkan untuk siapa? Zaid. Pertama, kedua. Terus Zaid bolak-balik ke Nabi, jangan diceraikan. Imsik. Pegang, jangan diceraikan. Kalau Rasulullah duwe karep sama siapa? Zainab, lapo kok pakai karambol itu toh. Ngerti karambol tak? Ya langsung po dinikahi, wong tahu sejak dari dulu kok. Kan gitu nggih. Jadi kalaupun riwayat itu ada, bukan berarti kemudian gara-gara itu Rasulullah ingin menikahi siapa tadi? Zainab. Kalau pertanyaan ada riwayat, iya betul. Termasuk di kitab tafsir ada. Cuman bukan itu alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Yang lain kalau ada. Kau usah dibaksa, cukup aja ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.